Selamat pagi sahabat Henry Channel, yang senantiasa menyaksikan channel ini. Di video kali ini, Henry Channel akan membagikan tips bagaimana membuka toko sembako supaya toko sembako akan tetap survive di tengah gempuran kompetitor. Sebelumnya, saya mohon untuk like, komen, serta subscribe channel ini, supaya channel ini nantinya dapat berkembang. Kedepannya dapat menyajikan video-video yang lebih baik lagi, terutama di dunia pertokoan sembako. Usaha sembako adalah salah satu jenis usaha yang bisa dijalankan dalam skala kecil maupun skala lebih besar. Usaha ini juga masuk kategori usaha rumahan yang tidak ada matinya. Usaha toko sembako merupakan salah satu usaha yang tidak memerlukan modal yang terlalu besar dan relatif mudah. Meskipun mudah, tapi kenyataannya banyak toko sembako yang mengalami gulung tikar. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman cara dagang sembako dan buruknya pengelolaan manajemen dan mengatur keuangan toko sembako. Berikut ini di Henry Channel akan memaparkan beberapa tips sukses membuka toko sembako. 1. Rencanakan dengan matang. Apapun usaha yang ingin Anda jalankan, sebaiknya rencanakanlah usaha tersebut secara matang. Termasuk membuka toko sembako harus merencanakan dengan matang, seperti halnya riset pasar, sumber modal untuk memulai usaha, apakah perlu meminjam di bank, tempat yang strategis, penyuplai barang dagangan, atau kita kulaan di mana, risiko yang dihadapi, keuntungan yang ingin dicapai, serta pengembangan usaha ke depannya. Coba Anda bayangkan, jika tanpa perencanaan apapun, tahu-tahu Anda membuka toko sembako dengan menyewa tempat. Padahal lokasi tempat usaha Anda tidak terlalu ramai, jauh dari pemukiman dan banyak pesaing. Mungkin Anda akan tetap bisa bertahan, namun Anda tidak akan mencapai keuntungan yang diharapkan, dan lagi peluang untuk dapat mengembangkan usaha akan cukup sulit. Maka dari itu perlulah perencanaan yang matang. 2. Lakukan riset pasar. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana peluang usaha sembako yang akan Anda jalankan. Apakah memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi atau malah sebaliknya? Cobalah untuk survei setidaknya 3-4 toko yang ada di daerah Anda. Pilihlah toko kelontong yang terlihat ramai pengunjung. Riset ini untuk mengetahui keunggulan apa yang mereka tawarkan kepada konsumen sehingga toko mereka selalu ramai pembeli. Apakah karena mereka menawarkan harga murah, banyak memberikan promo, pelayanan yang memuaskan, dan lain-lain? Tak hanya toko yang ramai saja, Anda juga perlu mengunjungi toko yang kelihatan sepi pembeli. Lakukan analisis secara mendalam hal apa saja yang menyebabkan toko mereka tidak banyak dikunjungi konsumen, sehingga bisa menjadi gambaran untuk Anda agar tidak mengalami nasib serupa. 3. Pilih lokasi yang strategis. Pilihlah lokasi yang cocok untuk dijadikan tempat jualan, karena dengan lokasi yang strategis memudahkan kita untuk mengenalkan kepada calon pembeli bahwa kita membuka toko sembako. Berikut ini adalah lokasi yang cocok untuk membuka toko sembako, antara lain: pasar tradisional, dekat kawasan pemukiman, dekat tempat perkantoran, pabrik, kawasan padat kos-kosan dan kontrakan, terakhir dekat jalan utama. 4. Segeralah membuka toko sembako. Jika kita sudah merasa bahwa ada peluang, dan banyak hal-hal yang mendukung untuk memungkinkan membuka toko sembako, maka segeralah action, karena peluang itu merupakan modal yang utama. Jadi jangan menunda sebelum peluang itu diambil orang lain, sehingga kita tidak semangat lagi rencana ingin membuka toko sembako. 5.
Perhatikanlah barang yang akan kita jual. Ketika awal membuka toko sembako, dan modal kita sangat terbatas, barang yang kita jual merupakan barang yang harus benar-benar dibutuhkan di masyarakat. Perhatikan barang yang kita jual, yang dibutuhkan di lingkungan kita, harus selalu ada. Hal ini supaya tidak mengecewakan pelanggan. 6. Tentukan harga barang dengan tepat. Harga merupakan komponen yang paling diperhatikan oleh pelanggan. Jika kita menentukan harga barang lebih mahal dari kompetitor, atau lebih mahal di harga pasar, maka pelanggan pun akan enggan berbelanja di toko kita. Jadi tentukanlah harga yang lebih murah meskipun margin keuntungan sedikit, tapi pelanggan akan menganggap toko kita murah. Sehingga jika pelanggan ingin belanja kebutuhan, ia akan selalu ingat pada toko kita. 7. Menekan seminimal mungkin pelanggan untuk tidak berhutang. Ada yang mengatakan, Hiroshima dan Nagasaki hancur karena bom, toko bangkrut karena bom. Jika menerapkan di toko kita boleh berhutang, maka catatlah hutang tersebut. Perhatikanlah karakteristik pelanggan yang pantas kita berikan hutang, dan berikan jatuh tempo. Contohnya kita sudah tahu kepada pelanggan tersebut, bahwa ia pasti membayar hutangnya tepat waktu, dan pelanggan tersebut mempunyai riwayat yang baik jika berhutang di toko kita. Resiko menerapkan hutang di toko sembako diantaranya: hutang tidak terbayar, modal stagnan atau tidak berputar, pelanggan memilih belanja di tempat lain karena masih memiliki hutang di toko kita. Jadi kita harus menekan seminimal mungkin pelanggan berhutang. 8. Lakukan pembukuan. Pembukuan keuangan merupakan gambaran suatu keadaan usaha toko kita. Kita dapat mengetahui berapa keuntungan yang kita peroleh. Dan laporan keuangan ini sebagai bahan acuan untuk menentukan kebijakan terhadap toko kita, dan juga sebagai bahan koreksi selama kita berjualan. Minimal catatlah setiap hari barang yang terjual, kemudian kurangi dengan harga kulaan barang tersebut. Sehingga kita bisa tahu keuntungan yang kita dapatkan. Sisihkanlah minimal 20% dari keuntungan tiap hari. Hal ini untuk keperluan pengembangan toko ke depannya, seperti untuk membeli peralatan dan kebutuhan toko. Demikianlah uraian tips-tips membuka toko sembako, supaya tetap survive dan sukses di tengah gempuran pesaing atau kompetitor. Terima kasih sahabat Henry Channel yang senantiasa menonton channel ini. Salam sukses.